Di minggu Advent ketiga ini, marilah kita datang beribadah kepadanya dengan sukacita. Mari Bapak Ibu Jemaat kita bersama-sama memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 6, baik yang pertama sampai dengan yang ketiga. Kami undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Hai masyurkanlah Allahmu kudus, besar namanya, maklumkan terus, agungkanlah Dia yang jaya megah, kekal dan mulia kerajaannya. Yang tinggi Allah di surga baka, pun hadir dekat dengan abdinya. Nyanyikan jayanya, hai umat kudus, kekal Yesus Raja, kekal menebus. Muliakanlah Sang Bapa kekal, muliakanlah Sang Putra serta malaikat di surga dengan bersujud, sembah Anak Domba yang Maha Kudus. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ibadah Advent ketiga ini kita dasari dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Minggu Advent ketiga adalah Minggu Sukacita atau biasa disebut Gaudete Sunday. Kita diajak untuk menanti kedatangan Juru Selamat dengan sukacita, bukan dengan muram durja. Karena kedatangannya adalah untuk menyelamatkan kita. Citra manusia rusak akibat dosa di masa lampau. Hanya oleh karya keselamatannya kita mendapatkan pemulihan dari dosa. Oleh karena itu saudara, kedatangannya membawa masa depan yang penuh harapan. Mari saudaraku, kita bersukacita melalui KJ 84 bait 1 dan 3. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Yesus, Dikau kurindukan, liburkanlah batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang surgawi, engkau harapan dunia. Terbitlah surya Maha Kasih dan jiwaku terang.
kerinduanku dengan rendah jerih dan taat hatiku siap bagimu, hendak padamu ku abdikan pelayananku di dunia. Jangan satukan kau singkirkan, ya Yesus, mari masuklah. Saudara yang kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan seluruh dosa, pelanggaran kita dalam hidup bersama dengan sama. Kita kerap mengabaikan kasih terhadap sama dan tidak henti-hentinya menyakiti sama. Saudara, mari kita memasuki doa-doa pribadi di dalam hati kita dengan penyesalan atas segala dosa-dosa kita. Saudara, mari kita berdoa untuk mengakui dosa kita secara pribadi. Tuhan Yesus, begitu banyak cinta kasih yang senantiasa Engkau berikan, Engkau sediakan dalam kehidupan kami. Begitu banyak berkat-berkat yang senantiasa Engkau alirkan, Engkau sediakan bagi kami. Dan begitu banyak orang yang Kau tempatkan di sisi kami untuk mengasihi kami, menolong kami, menguatkan kami. Tetapi kami mengakui ya Tuhan, dengan banyaknya cinta kasih dari Tuhan dan sama kami, banyaknya berkat-berkat yang senantiasa Engkau sediakan dalam kehidupan kami itu, tidak jarang kami kurang bersyukur. Kami merasa kurang, sehingga tidak jarang pula kami malah melenceng, berbuat dosa di hadapan Tuhan maupun berbuat dosa di hadapan orang-orang sekitar kami. Tuhan Yesus, bila doa-doa pengakuan dosa yang sudah kami panjatkan membuat kami sungguh-sungguh merasakan, mendapatkan, mengalami pengampunan Tuhan, sehingga kami diselamatkan, kehidupan kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Ya Yesus, tolonglah. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus penebus, berilah akhirnya kesukaan-Mu yang kudus di negeri Baka. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah berita anugerah bagi kita semua. Demikian. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan,
Karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Yesaya 12 ayat 1 sampai 3. Demikianlah saudaraku cerita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Cermin kemuliaan-Mu kita pujikan. Satu hal yang terindah di dalam hidupku, melayani Engkau Yesus yang mulia dan layak disembah. Satu hal yang ku pinta di dalam hidupku, Tuhan bimbinglah daku agar ku muliakan nama-Mu. Hidupku milik-Mu, ku serahkan padamu, bawa ku masuk dalam rencana-Mu. Mulialah Kau Tuhan, agunglah Kau Yesus, kemuliaan-Mu penuhi hidupku. Mulialah Kau Tuhan, agunglah Kau Yesus, jadikan ku jadi kemuliaan-Mu. Satu hal yang terindah di dalam hidupku, melayani Kau Yesus yang mulia dan layak disembah. Satu hal yang ku minta di dalam hidupku, Tuhan bimbinglah daku agar ku muliakan nama-Mu. Hidupku milik-Mu, ku serahkan padamu, bawa ku masuk dalam rencana-Mu. Mulialah Kau Tuhan, agunglah Kau Yesus, kemuliaan-Mu penuhi hidupku. Mulialah Kau Tuhan, agunglah Kau Yesus, jadikan ku cermin kemuliaan-Mu. Mulialah Kau Tuhan, agunglah Kau Yesus, kemuliaan-Mu penuhi hidupku. Mulialah Kau Tuhan, agunglah Kau Yesus, jadikan ku cermin kemuliaan-Mu. Jadikan ku cermin kemuliaan-Mu. Jadikan ku cermin kemuliaan-Mu. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya mengundang anak-anak sekolah minggu untuk menempatkan diri di depan mimbar. Sebelum mereka masuk dalam persekutuan atau kebaktian sekolah minggu, biarlah mereka berdoa. Disilahkan.
Kami bersyukur ya Tuhan untuk tunas-tunas kami, anak-anak sekolah minggu yang Tuhan tempatkan di GKI Genduk Indah ini. Biarlah mereka boleh Tuhan persiapkan untuk menjadi pengganti-pengganti kami nanti di dalam melayani Engkau. Berkati mereka ya Tuhan, supaya mereka pun rajin tekun di dalam sekolah. Mereka pun juga rajin tekun di dalam sekolah minggu. Sehingga sungguh mereka tumbuh menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa untuk anak-anak kami dan kami panjatkan doa kami. Amin. Selamat berbakti di sekolah minggu. Tuhan berkati anak-anak dan para guru sekolah minggu. Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa kepada Tuhan untuk mempersiapkan hati kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami mengakui di masa-masa Advent ini, di mana kami diingatkan masa penantian kedatangan-Mu yang kedua, dan juga diingatkan untuk mempersiapkan hati guna memperingati kelahiran-Mu di dunia. Di masa-masa Advent ini kami pun menghadapi banyak hambatan, menghadapi banyak pergumulan dan permasalahan. Bencana terjadi di berbagai tempat. Sakit penyakit kadangkala dialami secara mendadak oleh banyak orang. Pandemi corona pun juga semakin meningkat. Di tengah-tengah keadaan seperti itu Tuhan, di minggu Advent ketiga ini kami rindu dimampukan Tuhan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga firman-Mu akan menguatkan kami, membuat kami bisa menanti dengan sukacita, tabah dan setia. Sampai sungguh-sungguh kami mendapatkan keselamatan, pemulihan, dan pertolongan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil dari kitab Nabi Yakobus, pasalnya yang kelima, ayat 7 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Bersabarlah dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, bacaan Injil akan kita baca dan kita renungkan dari Injil Matius pasal 11 ayat 2 sampai 11. Demikian saudara. Injil Matius pasal 11 ayat 2 sampai ayat 11. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menanti orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat,
Orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar. Aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, yang berbahagialah kita, orang-orang yang setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maranatha. Berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Maranatha. Berbahagialah orang yang menyukai segala titanya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, minggu ini kita sudah memasuki minggu Advent ke berapa, saudara? Minggu Advent ketiga. Artinya Bapak Ibu Saudara, besok minggu, lalu minggu berikutnya, atau Sabtunya, kita sudah mulai memasuki masa Natal, di mana kita akan memperingati, kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus di dunia. Dan kita akan memperingati, kita akan merayakan, kita akan mensyukuri penyertaan Tuhan Yesus di sepanjang kehidupan kita dari hari ke hari. Tinggal besok minggu dan Sabtu berikutnya. Pertanyaan saya Bapak Ibu, siapkah Bapak Ibu menyambut Natal? Siapkah saudara menyambut Natal? Siap enggak saudara? Siap. Nah, kalau Bapak Ibu saudara mengatakan siap, apa yang sudah Bapak Ibu saudara siapkan? Apa yang sudah Bapak Ibu saudara sediakan untuk menyambut dan memperingati Natal itu? Apa saudara? Banyak orang yang sudah mulai apa saudara? Pergi ke mall, betul enggak saudara? Pergi ke mall ya, nyari baju warna apa? Merah, warna putih, hijau gitu ya. Ada juga yang nyari baju Santa Claus untuk Natalan, sekolah minggu dan sebagainya. Kita mempersiapkan diri, kadangkala yang ada di benak kita adalah persiapan luar, baju baru dan sebagainya. Itu enggak salah. Enggak salah. Kalau saya mengatakan salah, saya dimarahi banyak orang. Itu enggak salah. Bapak Ibu, sebelum kita menjawab siapkah kita menyambut Natal, mari kita mencoba merenungkan saudara, sebenarnya Natal itu apa sih? Natal itu apa saudara? Natal adalah memperingati kelahiran Kristus yang merupakan awal karya Allah menyelamatkan manusia, yang merupakan awal karya Allah memulihkan kehidupan umat manusia yang sudah
dibelenggu oleh dosa dengan begitu rupa. Awal dari karya keselamatan, awal dari karya pemulihan Allah. Apa yang dipulihkan, saudara? Bapak Ibu saudara, karena dosa, hubungan kita dengan Allah retak dan bahkan dikatakan putus. Karena dosa, saudara, hati kita menjauh dari Allah. Itu dengan Allah retak. Demikian juga dengan sesama kita, dengan orang-orang yang seharusnya kita kasih, dengan anggota keluarga kita misalnya. Sama, saudara. Karena dosa tidak jarang membuat kita dengan anggota keluarga kita dengan rekan-rekan seiman kita dengan tetangga kita dengan sesama kita, hubungannya menjadi rusak dan retak. Dan kita bisa membayangkan Bapak Ibu, keluarga itu kan orang-orang yang penting, saudara ya. Orang-orang yang istimewa, betul enggak, saudara? Kalau Bapak Ibu pulang, itu pulang kemana, saudara? Ada dua arti kata pulang. Yang pertama, pulang ke rumah, betul enggak, saudara? Pulang ke rumah artinya kita pulang ke keluarga kita masing-masing. Kalau kita mengatakan, Bapak mau kemana? Aku mau pulang. Kita pulang kemana, saudara? Pulang ke tengah-tengah keluarga kita. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua, pulang ke rumah Bapak. Nah ini nanti kita akan mengalami semua, tapi nggak tahu kapan. Artinya Bapak Ibu, keluarga itu merupakan orang-orang yang sangat penting untuk kita kasih. Untuk mengasihi kita, menguatkan kita, mendukung kita dalam segala keadaan. Tetapi sayangnya, saudara, kadangkala karena dosa membuat hubungan kita dengan anggota keluarga kita mulai retak. Hati kita sudah di sana, tidak di sana lagi. Dan Tuhan melalui Natal, Allah melalui Natal, melalui kelahiran Tuhan Yesus mengawali karya keselamatan, mengawali karya pemulihan yang akan kita alami di sepanjang kehidupan kita dari hari ke hari. Sehingga saudara, Natal, kelahiran Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus membawa keselamatan dalam kehidupan kita. Artinya ketika kita sungguh-sungguh mengakui dosa kita, bertobat, kita akan mengalami damai. Damai artinya dalam hatinya. Kita akan mengalami damai. Hati kita akan merasakan ayem gitu ya. Tidak ada dendam, tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, damai. Kemudian kita juga akan mengalami sukacita. Artinya di luar kita merasakan bahagia, kita rukun, kita semangat, setia dalam segala sesuatu. Ini Natal. Jadi kalau kita memperingati, merayakan Natal artinya kita memperingati, merayakan dan mensyukuri keselamatan, pemulihan yang kita alami dalam kehidupan kita. Ini Natal. Di minggu Advent ketiga ini Tuhan meminta kita untuk kita setia menantikan perayaan dan peringatan Natal yang tadi. Keselamatan, pemulihan kehidupan kita dari hari ke hari. Bapak Ibu, lalu bagaimana caranya agar kita mampu menanti, mampu nantinya bisa merayakan, mensyukuri Natal dengan baik? Saya dikasih Tuhan, kalau kita melihat bacaan yang kita baca tadi, ditambah berita anugerah Yesaya yang kita baca tadi, saudara, di situ kita melihat bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh berkarya untuk menyelamatkan umatnya yang rusak hubungannya karena dosa. Yang pertama, saudara, di dalam Yesaya yang kita baca dalam berita anugerah tadi.
dikatakan bahwa pada akhirnya engkau akan mengatakan, walaupun Tuhan murka kepadaku, tetapi aku tetap bersuka cita dan bersorak-sorai karena murka Tuhan surut. Dan engkau akan mengatakan, Tuhan adalah keselamatanku, mazmurku, dan pelindungku. Bapak Ibu, pada waktu itu umat Allah berada dalam keadaan yang melenceng dari kehendak Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi juga beribadah kepada ilah-ilah atau Tuhan-Tuhan yang lain. Hati mereka mendua, percaya kepada Tuhan, tetapi juga percaya kepada yang lain, kuasa yang lain. Sehingga Bapak Ibu, ketika bangsa Israel mendua hatinya, atau menduakan Tuhan dalam kehidupan mereka, Tuhan murka kepada bangsa Israel. Perkataan yang dipakai luar biasa Bapak Ibu. Tuhan murka. Jadi marah yang begitu besar. Tetapi saudara, ketika Allah murka dan melihat keadaan bangsa Israel yang semakin porak-poranda, belas kasihan Allah muncul. Cinta kasih Allah muncul. Dan Allah berjanji akan menyelamatkan dan memulihkan bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel diminta untuk menanti saat-saat penyelamatan dan pemulihan itu dengan tetap semangat dan sukacita. Kemudian kalau kita membaca Yesaya 35, saudara, di situ dikatakan bahwa di tengah-tengah keputusasaan bangsa Israel, di tengah-tengah hati yang tawar bangsa Israel, Allah memulihkan keadaan Israel. Ada kesembuhan secara fisik. Dikatakan orang yang buta dicelikkan, orang yang bisu bersorak-sorai, orang yang lumpuh melompat seperti rusa. Seperti yang dikatakan di Injil tadi. Injil mengambil Yesaya. Kemudian dikatakan bahwa orang-orang akan dibebaskan Tuhan, akan pulang ke Sion, akan kembali ke Yerusalem dengan sukacita dan kegirangan. Artinya saudara, bangsa Israel yang mengalami patah semangat, tawar hati, hampir putus asa karena murka Allah itu diubah Tuhan. Menjadi bangsa yang mau pulang, bisa pulang ke Yerusalem, bisa beribadah dengan tulus kepada Tuhan. Dan mereka mengalami sukacita, mereka mengalami kelegaan yang luar biasa. Tuhan menyelamatkan dan memulihkan bangsa Israel. Kemudian yang kedua, saudara, di dalam Yakobus yang kita baca tadi, saudara. Yakobus merupakan sebuah surat yang ditujukan kepada jemaat-jemaat yang pada waktu itu merantau. Jemaat perantauan. Bapak Ibu sebagai jemaat perantauan, sebagai pendatang, sangat mungkin mereka mengalami banyak tekanan. Bisa dari orang-orang sekitar. Karena pendatang kan kadang-kadang ditekan oleh orang-orang asli ya. Ditekan oleh orang-orang sekitar. Bisa juga mereka tertekan dengan peraturan-peraturan pemerintah setempat. Bisa juga mereka tertekan karena harus beradaptasi dengan lingkungan baru di mana mereka berada. Ditambah lagi, sangat bisa mereka mengalami masalah pribadi lepas pribadi. Masalah keluarga, masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Sehingga saudara, orang-orang di mana surat Yakobus ditujukan pada waktu itu, mereka merasakan penderitaan dan tekanan hidup yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah keadaan jemaat di mana surat Yakobus ditujukan, Yakobus memberikan nasihat kepada mereka. Yang pertama, Yakobus menekankan bahwa walaupun saudara berada di perantauan,
Tetapi Tuhan tetap dekat. Tuhan tetap menyertai. Tuhan tetap menyelamatkan. Tuhan tetap menolong, menguatkan kehidupan jemaat. Di mana surat Yakobus juga dari hari ke hari. Nantikan pertolongan Tuhan dengan tidak bersungut-sungut. Dengan tidak mengeluh. Tetapi nantikan pertolongan Tuhan, keselamatan Tuhan dengan sabar. Kemudian Yakobus memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang petani. Yakobus yang kita baca tadi. Yakobus menekankan bahwa seorang petani ketika menanam sesuatu, entah itu padi, entah itu tanaman yang lain, seorang petani tidak mungkin mendapatkan hasil langsung. Betul enggak Bapak Ibu? Misalnya katakanlah Bapak Ibu menanam pohon pisang gitu ya. Ditanam kecil gitu. Apakah langsung Bapak Ibu dilihat gede, pisangnya itu medeni malahan ya. Kalau gitu kan menakutkan. Jadi seorang petani ketika menanam pohon, maka petani itu harus sabar menanti hasil. Tetapi kesabarannya itu tidak dilakukan dengan berdiam diri, tapi terus berkarya. Memberi pupuk, memelihara tanamannya supaya tanamannya bisa tumbuh dengan baik. Kesabaran, kesetiaan petani dengan tetap merawat, memelihara, memupuk tanamannya, maka suatu saat petani itu akan mendapatkan hasil ketika panen. Dan Yakobus menekankan kepada jemaat di mana suratnya ditujukan agar jemaat pada waktu itu menantikan pemulihan Tuhan, menantikan keselamatan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan dengan setia, sabar, tidak mengeluh, tidak menggerutu, tetapi menanti dengan tetap semangat. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kadangkala yang membuat kita gagal di dalam mendapatkan pertolongan Tuhan adalah ketidaksabaran kita untuk mendapatkan hasil. Betul enggak Bapak Ibu? Contoh aja di saat kita sakit Bapak Ibu. Di saat kita sakit di rumah sakit, keadaannya yang pertama kita bosan, betul enggak? Seenak-enak rumah sakit Bapak Ibu, lebih enak tidur di rumah sendiri. Betul enggak? Katakanlah ada rumah sakit yang VIP, kamar mandi di dalam, semua ada AC yang luar biasa, makanannya enak-enak ya. Tetapi saudara, seenak apapun di rumah sakit, tetap lebih enak tidur di rumah dan sehat. Bapak Ibu, ketika kita sakit, kadangkala yang membuat sakit penyakit kita itu semakin parah adalah yang pertama kita merasa bosan. Kemudian ketika kita bosan, kita berpikir, kapan yo aku sembuh? Kok ora sembuh-sembuh ya? Kapan ya aku boleh pulang dari rumah sakit? Kok dokter belum boleh aku pulang ya? Sehingga Bapak Ibu, kebosanan kita itu kalau kita membayangkan kapan ya, membuat sakit penyakit kita tambah sakit. Ditambah lagi saudara, sakit penyakit kita semakin parah karena kekhawatiran yang ada di dalam hati kita. Waduh, jangan-jangan penyakitku tambah parah. Lawang batukku itu gak sembuh-sembuh, tambah ngikil, kata orang Jerman. Tambah ngikil, terus batuk. Kemudian, wah engkau biayanya piye ya? Walaupun BPJS itu aku punya, kemudian asuransi aku punya, kan kadangkala semua tidak ditanggung. Nek kurang piye ya? Kekhawatiran Bapak Ibu membuat kita ini semakin sakit dan sakit. Kemudian keraguan-raguan kita akan kuasa Tuhan. Waduh, sakitku semakin kayak gini. Tuhan sanggup enggak ya?
menyembuhkan sakit penyakitku. Tuhan itu bisa tidak ya membuat aku semakin baik. Sehingga Bapak Ibu, kebosanan yang membuat kita bertanya kapan, dan kapan, khawatir, ragu-ragu akan kuasa Tuhan, tidak jarang membuat kita yang sakit menjadi putus asa. Semakin sakit, semakin berkecil hati, semakin pesimis, dan semakin kehilangan harapan. Demikian juga dalam segala sesuatu di dalam hidup kita, saudara. Ketika kita menanti pertolongan Tuhan, ketika kita menanti pemulihan dari Tuhan, adanya kita senantiasa mengeluh, kita khawatir, kita ragu-ragu, maka saudara, persoalan kita, permasalahan kita semakin berat. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan orang-orang sekitar kita semakin tidak karuan. Itu kepada jemaat Yakub, jemaat di mana surat Yakobus ditujukan. Yakobus menekankan agar mereka menanti dengan sabar, dengan setia, dan tetap semangat. Kemudian di bacaan Injil, saudara, diceritakan bahwa Yohanes Pembaptis pada waktu itu di penjara. Ketika di penjara, saudara, Yohanes Pembaptis mendengar tentang Tuhan Yesus, tentang karyanya, orang tuli disembuhkan, orang buta bisa melihat, memberi makan 5.000 orang dan sebagainya, didengar oleh Yohanes Pembaptis. Lalu Yohanes Pembaptis dikatakan mengutus murid-muridnya untuk menanyakan, untuk menegaskan kepada Tuhan Yesus, engkaukah Mesias itu? Atau aku harus menanti orang lain lagi? Bapak Ibu, artinya apa? Artinya adalah pada waktu itu Yohanes Pembaptis masih ragu-ragu bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Dan keraguan-raguan Yohanes ini membuat Yohanes mengalami penderitaan. Tetapi Yohanes di dalam menanti, tidak menanti dengan pasif, tapi dia menanti dengan aktif, yaitu apa? Ingin memastikan bahwa Tuhan Yesus benar-benar Mesias dan dengan mengutus murid-muridnya. Dan ketika murid-muridnya bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus mengatakan, akulah Mesias itu, engkau lihat karyaku dengan luar biasa. Dan ketika murid-murid Yohanes Pembaptis datang memberitahukan kepada Yohanes Pembaptis dan menekankan bahwa Tuhan Yesus benar-benar Mesias, maka Yohanes Pembaptis dikuatkan hidupnya. Walaupun dia harus mengalami hukuman mati dengan cara dipenggal kepalanya, tetapi dia tetap menjalani dengan penuh ketabahan, kesetiaan. Karena dia yakin Sang Mesias itu akan menyelamatkan hidupnya. Hidup bersama dengan Allah di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada bangsa Israel, Tuhan berkarya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Memulihkan bangsa Israel yang putus asa. Kepada jemaat di masa Yakobus ditujukan, Tuhan pun juga berkarya untuk menyelamatkan mereka. Sehingga mereka tidak putus asa, tetapi hidup berpengharapan. Kepada Yohanes Pembaptis, Tuhan berkarya untuk menyelamatkan Yohanes dari keraguan-raguan tentang Mesias. Dan Tuhan yang berkarya ini, saudara, yang akan kita peringati, kita rayakan kelahirannya di hari Natal, akan senantiasa berkarya di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, saudara, masihkah kita mengalami karya
keselamatan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita benar-benar mengalami keadaan yang lebih baik, lebih damai, dan lebih bahagia. Yang bisa menjawab adalah Bapak Ibu sendiri kepada Tuhan. Kalau masih, puji Tuhan. Mari kita pertahankan pengalaman kita tentang keselamatan Tuhan itu. Agar kehidupan kita dipulihkan dari hari ke hari. Agar ada kekuatan, ada semangat. Kita mengalami damai, kita mengalami kerukunan, kita mengalami sukacita dalam dan di luar hidup kita. Dalam artinya di hati kita, di luar artinya hubungan kita dengan orang lain. Kita mengalami sukacita. Kita benar-benar pelong dan merasakan kelegaan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, kalau kita masih merasakan dan mengalami penyelamatan Tuhan itu. Kemudian saudara, kalau kita merasa sudah tidak lagi mengalami karya penyelamatan Tuhan, kita tidak lagi merasakan pertolongan Tuhan. Lalu apa yang bisa kita lakukan, saudara? Ketika kita berada dalam keadaan seperti itu, saudara, tidak lagi merasakan karya penyelamatan Tuhan, mari kita sungguh-sungguh berhati-hati. Mari kita melihat diri kita masing-masing dengan sungguh-sungguh melihat ke dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak mengalami kasih Tuhan karena kita ragu-ragu dan tidak lagi percaya akan kuasa Tuhan. Seperti Yohanes, ragu-ragu. Tuhan bisa enggak ya menyembuhkan penyakitku? Tuhan mampu enggak ya menolong aku? Aku mendapatkan rezeki enggak ya hari ini? Mungkin karena keraguan-raguan kita. Atau yang kedua, kita tidak lagi mengalami keselamatan dari Tuhan karena kita menjadi orang-orang yang lebih fokus kepada kesibukan kita masing-masing, fokus kepada pekerjaan kita masing-masing, fokus kepada sakit penyakit kita masing-masing. Sehingga kita tidak lagi merasakan walaupun Tuhan Yesus tetap dekat, menolong, mengasihi, dan menyelamatkan kita. Kita sibuk dengan diri kita masing-masing dan sekitar kita. Kemudian yang ketiga, saudara. Kadangkala kita tidak lagi merasakan keselamatan dan pemulihan Tuhan karena mungkin kita mulai tidak sabar. Mungkin kita mulai tidak setia menantikan waktu Tuhan dalam kehidupan kita. Betul enggak, saudara? Menanti itu memang membosankan. Apalagi menanti dengan sesuatu yang tidak pasti. Waktunya kapan tidak tahu. Bagaimana caranya tidak tahu. Kadangkala kita tidak merasakan, tidak mengalami kasih, pertolongan, keselamatan Tuhan karena kita mulai tidak sabar menanti waktu dan cara Tuhan. Sehingga kita lebih condong melakukan dengan cara kita. Kita lebih condong mengandalkan orang-orang sekitar kita. Kita lebih condong mengandalkan segala sesuatu yang kita punyai dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu, kalau yang pertama tadi kita ragu-ragu akan kuasa Tuhan, kita fokus dengan kesibukan kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, kita condong kepada orang-orang sekitar kita. Apa yang kita miliki condong kita andalkan. Maka seringkali membuat kita tidak lagi merasakan penyelamatan, kuasa, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga saya mengajak Bapak Ibu, di minggu Advent ketiga ini mari kita kembali membuka hati kita, membuka pemikiran kita, membuka keinginan dan perbuatan kita untuk diperbarui dan dipulihkan oleh Tuhan. Kita benar-benar datang kepada Tuhan. Tuhan, aku datang kepadamu. Pulihkan hatiku, pulihkan pemikiranku, pulihkan keadaanku
Dan aku percaya Tuhan, Engkau punya kuasa, Engkau mau dan mampu menyelamatkan hidupku. Sehingga saudara, jalani hidup kita masing-masing dengan penuh semangat, dengan penuh ketabahan dan kesetiaan, dengan penuh sukacita. Maka penyelamatan, pertolongan, dan karya Tuhan akan terus kita alami, kita rasakan dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Sehingga kita benar-benar akan siap di dalam menanti peringatan dan perayaan Natal yang akan kita peringati 24-25 Desember yang akan datang. Saat ini bagi kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya sampaikan warta lisan GKI Gunung Indah Semarang Minggu tanggal 11 Desember 2022. Yang pertama, selamat datang. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Yang kedua, untuk pelayanan kebaktian. Pada kebaktian Minggu Advent ketiga hari ini, Minggu 11 Desember 2022, dilayani oleh Bapak Pendeta Supatmo dari GKI Gondomono. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Persidangan majelis jemaat. Persidangan majelis jemaat akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2022 pukul 19 WIB. Pemimpinnya Penatua Denny Ganda Wijaya. Bagi jemaat yang mempunyai saran tentang kehidupan bergereja, dapat memberikan kepada majelis jemaat sebelum acara dimulai. Mohon kehadiran majelis jemaat semua. Yang keempat, baptis anak. GKI Gunung Indah akan melayangkan baptisan anak pada masa Natal 2022. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang rindu untuk membaptiskan anaknya dapat menghubungi majelis jemaat atau tata usaha setelah kebaktian. Yang kelima, persekutuan Komisi Usia Lanjut akan diadakan pada besok hari Rabu tanggal 14 Desember pukul 9 pagi. Mohon kehadiran warga Komisi Usia Lanjut untuk menghadirinya sekaligus ada latihan pujian untuk Natal. Yang keenam, Natal Komisi Anak. Natal Komisi Anak akan diadakan pada hari Minggu 18 Desember 2022 pukul 10 WIB di Happy Resto dengan pembawa firman Tuhan Bapak Algono dari GKI Stadion. Mohon dukungan dan perhatian orang tua anak sekolah minggu. Selanjutnya, evaluasi pelayan ibadah. Bagi seluruh pelayan ibadah, dimohon setelah ibadah ini bisa berkumpul di gedung gereja. Akan diadakan evaluasi pelayan ibadah. Selamat ulang tahun.
Kami mohon untuk saudara-saudara yang kami sebutkan, mungkin yang hadir bisa berdiri sejenak. Yang tanggal 5 Desember, Bapak Nikolas K. Budiono. Tidak hadir, saya titip salam buat Pak Niko dari Pak Budiono. Tanggal 6 Desember, Ibu Siani Winarti. Tanggal 6 Desember juga, Bapak Rudi Setiawan Handrio. Tanggal 6 Desember, Saudara Tile Yan Lukar. Tidak hadir, titip Mbak Ros untuk Tile. Tanggal 8 Desember, Bapak Zebulon Hanawi. Tidak hadir juga. Tanggal 8 Desember juga anak Jocelyn Ari Kristianto. Untuk tanggal 10 Desember, Bapak Denny Gandawijaya. Selamat ulang tahun Pak Denny. Kepada saudara-saudara yang berulang tahun, kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan doa syafaat. Jemaat Tuhan, mari kita memanjatkan doa syafaat kita. Tuhan Yesus, biarlah kami dimampukan Tuhan untuk menanti khususnya peringatan Natal, mensyukuri kelahiran kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kami dengan penuh kesetiaan, dengan penuh kesabaran, tetap semangat di dalam menjalani hidup dari hari ke hari, sehingga keselamatan, pemulihan dari Tuhan sungguh-sungguh kami alami dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk serangkaian acara Natal dan minggu-minggu Advent GKI Genduk Indah ini Tuhan. Biarlah Tuhan memakai panitia Natal untuk melaksanakan kegiatan baik kebaktian Advent, kebaktian malam Natal, kebaktian Natal, kebaktian awal tahun, dan juga kegiatan yang lain, Natal anak, sekolah minggu, persekutuan usia lanjut, dan kegiatan yang lain ya Tuhan. Biarlah melalui kegiatan itu membuat kami mampu mempersiapkan diri, dan kami pun juga dimampukan untuk mensyukuri kelahiran kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa bagi jemaat yang sakit. Biarlah sakit penyakit tidak membuat mereka pada semangat, tetapi tetap berharap menanti pertolongan Tuhan dengan setia, sehingga mereka sungguh mengalami dan mendapat kesembuhan dari sakit penyakitnya. Kami berdoa bagi yang berulang tahun minggu lalu atau minggu ini, Bapak Nikolas K. Budiono, Ibu Siani Winarti, Bapak Rudi Setiawan Handrio, Saudara Yan Lukar, Bapak Zebulon Hanawi, anak Jocelyn Ari Kristianto, Bapak Denny Gandawijaya. Biarlah yang terbaik, kebahagiaan, rezeki, kesuksesan mereka dapatkan dari Tuhan dari hari ke hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami sekeluarga ya Tuhan. Biarlah hari-hari boleh kami jalani di tengah-tengah keluarga kami dengan kerukunan, rasa damai, dan kecukupan berkat. Berdoa untuk beberapa tempat yang mengalami penderitaan karena bencana di Cianjur, Sukabumi, sekitar Gunung Semeru, dan tempat-tempat yang lain ya Tuhan. Mereka menderita karena bencana alam. Tuhan menguatkan mereka, Tuhan menggerakkan pemerintahan setempat dan juga kami untuk membantu meringankan beban penderitaan mereka. Tuhan, kami rindu biarlah dari hari ke hari tetap merasakan dan mengalami cinta kasih Tuhan. Kami akhiri doa syafaat kami dengan pujian doa Bapa kami.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saat ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan pada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang terambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Kantong hijau diperuntukkan untuk program renovasi. Selain memberikan sampul persembahan, jemaat juga dapat mengirimkan transfer melalui scan QRIS BCA yang ditempel di bangku jemaat. Mari kita pujikan lagu persembahan kita dari PKJ 216 ayat yang pertama. Berlimpah sukacita di hatiku. Jemaat dimohon untuk berdiri. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami bersyukur Tuhan diberi kesempatan untuk dapat memberikan persembahan kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, dan Tuhan juga memberikan kebijaksanaan kepada para majelis yang mengelola, sehingga mereka bisa mengelola dengan baik dan dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Gendung Indah ini. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang sudah Tuhan berikan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian Minggu Advent ketiga ini dengan pujian Hai Umat Manusia. Hai umat manusia, siapkan hatimu dan sambutlah Mesias, Juru Selamat
Di masa suci ini ku mohon padamu, ya Yesus, kau sendiri siapkan diriku. Hatiku ubahlah, jadikanlah palungan tempatku mengagungkan namamu selamanya. Jemaat Tuhan, mari kita senantiasa mempersiapkan hati kita menyambut Natal dengan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan beri saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Maranatha, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, Maranatha, amin. Maranatha, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, Maranatha, amin. Satu hal yang terindah